AKBP dan dosen Untak yang ternyata terlibat asmara dan diketahui sudah 5 tahun kumpul kebo Tribunars. Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Basuki mengakui bahwa memiliki hubungan asmara dengan dosen Universitas 17 Agustus atau Untak Semarang berinisial DLL atau Levi 35 tahun. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, tepatnya pada Kamis 20 November, menyebut bahwa pengakuan itu disampaikan oleh Basuki di hadapan penyidik bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam Polda Jawa Tengah. Bitpropam memberikan sanksi kepada AKBP Basuki untuk ditahan selama 20 hari, tepatnya mulai tanggal 19 November hingga 8 Desember 2025. Nah, penahanan tersebut diambil karena Basuki yang merupakan Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Dalmas, Direktorat Samapta Polda Jateng, melakukan pelanggaran berat, yakni sudah berkeluarga tetapi masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Hubungan itu, lanjut Artanto, sudah dijalani antara AKBP Basuki dengan korban ternyata sejak tahun 2020. Namun keterangan itu baru sepihak dari Basuki. Artanto ini menyebut selama menjalin hubungan asmara, AKBP Basuki tinggal satu atap dengan korban. Ketika peristiwa korban meninggal dunia, perwira menengah itu berada satu kamar dengan korban. AKBP Basuki bakal menjalani sidang kode etik profesi Polri sebelum masa penahanannya habis. Artanto menyebut bahwa sidang kode etik akan dilakukan secepatnya dan pelaku ini terancam pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH atau dipecat. Di sisi lain, Polda Jateng juga melakukan penyelidikan dugaan pidana atas kasus ini. Polisi hingga kini masih mengidentifikasi alat bukti yang ada seperti handphone dan juga laptop korban. Selain itu, juga meminta keterangan sejumlah saksi lain, diantaranya petugas kos, hotel, atau kostel. Adapun AKBP Basuki ini sudah mengakui jika dirinya tinggal satu atap dengan dosen Untak inisial DLL atau Levi 35 tahun. Dalam pengakuannya, AKBP Basuki mengatakan bahwa sudah kumpul kebo dengan dosen muda itu sejak tahun 2020 atau 5 tahun. Nah, kumpul kebo seperti yang diketahui merupakan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan. Dengan demikian, AKBP Basuki dan DLL tinggal bersama meskipun tidak memiliki ikatan suami istri yang resmi. Namun nama dosen muda itu sudah dimasukkan ke dalam kartu keluarga dengan status family lain bersama istri dan juga satu anak dari AKBP Basuki. Nah, hal ini disampaikan oleh AKBP Basuki kepada penyidik bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam Polda Jawa Tengah. Baik, kita masuk ke informasi berikutnya, masih tentang kasus dosen Untak yang ditemukan tewas di kamar Hotel Tribunars. AKBP Basuki dijatuhi sanksi penahanan selama 20 hari mulai 19 November hingga 8 Desember 2025. Penahanan tersebut diambil karena AKBP Basuki yang merupakan Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Dalmas Direktorat Samapta Polda Jateng itu diketahui melakukan pelanggaran berat karena tinggal bersama wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. AKBP Basuki bakal menjalani sidang kode etik profesi Polri sebelum masa penahanannya berakhir. Menurut keterangan dari Artanto, sidang kode etik akan dilakukan secepatnya. Adapun ketika peristiwa korban meninggal dunia, AKBP Basuki berada satu kamar dengan korban yaitu DLL 35 tahun. Polda Jateng pun kini masih melakukan penyelidikan dugaan pidana dalam kasus kematian DLL. Polisi juga masih mengidentifikasi alat bukti yang ada seperti handphone dan juga laptop korban. Selain itu juga turut meminta keterangan saksi lain diantaranya petugas kos hotel atau kostel. AKBP Basuki sempat membantah bahwa kabar dirinya memiliki hubungan asmara dengan korban DLL. Namun ia tak menampik bila dirinya pernah dekat dengan dosen inisial DLL tersebut. Kedekatan itu didorong rasa iba AKBP Basuki kepada korban. Korban diketahui sudah tidak mempunyai orang tua karena meninggal dunia. AKBP Basuki juga diketahui rela membiayai proses wisuda doktor dari korban berinisial DLL ini. Tidak hanya itu, AKBP Basuki juga memasukkan DLL ke dalam kartu keluarganya sebagai saudara. Padahal keduanya tidak memiliki hubungan darah. Sementara itu terkait kondisi korban sebelum tewas, AKBP Basuki menyebut bahwa DLL ini sempat jatuh sakit. Hasil rekam medis terakhir korban di rumah sakit
mencatat tensi darahnya itu sekitar 190 mm air raksa dan juga gula darahnya senilai 600 mg per desiliter. AKBP Basuki mengaku bahwa terakhir bertemu korban ketika masih hidup. Namun pada Senin 17 November sekitar pukul 5:40 waktu Indonesia Barat, ia mendapati DLL sudah berada dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisinya memilukan karena tanpa busana serta mengeluarkan darah di sejumlah area tubuh termasuk bagian intimnya. AKBP Basuki kemudian berdalih bahwa kondisi itu dipicu reaksi tubuh menjelang kematian. Informasi ketiga, ini ada tanggapan dari keluarga dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau dosen Untak Semarang bernama Levi 35 tahun. Keluarga mengungkap sempat ada nomor asing mengirim foto jenazah korban tepatnya pada Kamis 20 November. Dalam foto tersebut, Levi ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana dan tergeletak di lantai kamar kos atau kostel di kawasan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 17 November. Di hari ditemukannya Levi tewas, bibi korban mendapat pesan berupa foto dari nomor asing. Nah, foto yang dikirim itu adalah foto jenazah Levi dan terlihat ada bercak darah pada bagian intim korban. Namun foto itu kemudian dihapus oleh pengirimnya. Belakangan nomor asing itu diduga merupakan nomor telepon Kasubdit Dalmas Direktorat Samapta Polda Jateng yang diduga adalah AKBP Basuki. AKBP Basuki merupakan saksi kunci kasus kematian Levi. Dia merupakan orang yang melaporkan tewasnya Levi kepada resepsionis hotel dan pihak kepolisian. Nah, sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengungkapkan bahwa AKBP Basuki itu berada di kamar ketika Levi tewas. Kini AKBP Basuki telah ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 19 November 2025. AKBP Basuki juga telah menjalani pemeriksaan bersama Propam Polda Jawa Tengah. Dan hasil autopsi secara lisan menyatakan bahwa korban meninggal karena mengalami pecah jantung. Kondisi itu disebutkan terjadi karena Levi melakukan aktivitas berlebihan sebelum ia meninggal dunia. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih menunggu hasil resmi dari proses autopsi korban ini. Dwi juga mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan pendalaman terkait penyebab kematian Levi. Menurut catatan medisnya, Levi ini memang diketahui sempat berobat ke rumah sakit di Tlogorjo selama 2 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 15 hingga 16 November 2025. Polisi pun mengungkap bahwa dugaan awal ini Levi disebutkan tewas karena mengalami sakit. Tahu adalah AKBP. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto. Begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha. Ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya, Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Oh, ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Oke. Tapi saya sudah menelusuri ya, banyak alat bukti, termasuk dalam hal ini barang bukti yang sekarang dibawa oleh polisi. Tadi ada laptop. Karena laptop itu tadinya kan mau diminta oleh AKBP, mau diminta, oh nggak bisa. Laptop korban ya? Iya, oh nggak bisa. Ini untuk barang bukti. Kemudian minta HP juga. Dan anehnya ya, nanti harus diungkap ya. Anehnya itu dengan Inavis kan pakatnya nggak tinggi, AKBP kan tinggi. Selalu manggil dan. Artinya dia dalam keadaan grogi kan, panik dan bingung gitu loh. Nggak apa-apa, ini dicatat nggak apa-apa. Jadi ketika mau ngambil laptop pun, mau diambil laptop, nggak boleh, nggak bisa, ini untuk barang bukti. Oh iya, siap dan. Padahal Inavis kan pakatnya, Polrestabes kan pakatnya lebih rendah. Tidak berpangkat, bukan perwira menengah. Dia perwira menengah. Tapi kenapa selalu ngomong siap dan. Panik.
pasti dalam keadaan panik. Nah, keadaan panik, keadaan bisa dikatakan bingung, itu karena ada apa? Kalau nggak ada apa-apa kan nggak usah panik, nggak usah bingung. Nah ini yang perlu diungkap, ya harus diungkap. Kalau polisi jujur, kalau polisi mau transparan pasti terungkap kematiannya karena apa. Gitu. Jadi saya minta kepada Kapolda Jawa Tengah dan juga Kapolri untuk mengawal perkara ini, kasus ini, supaya Kapolri, jajaran Polri tidak belepotan. Sekarang kan sedang belepotan nama Polri. Supaya baik harus diungkap secara transparan. Kenapa meninggalnya? Kalau dia ngomong meninggalnya karena sakit, sebelum sakit karena apa? Kan gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.